Tabik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Tabik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Erik Inzaghi Firdaus dan selamat datang di sesi Emo, Erik Monolog. Baiklah, teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah leadership. Saya mengambil dua pendapat apa itu leader atau apa itu pemimpin. Jika kita uraikan dulu, apa sih leader itu? Pasti di antara kalian akan terbesit semacam arti kata leader itu adalah seorang pemimpin, seorang pemerintah, seorang yang memimpin satu wilayah, daerah, bahkan lingkungan. Maka dari sini saya mengambil dua pendapat, yaitu yang pertama adalah dari Bapak Pendidikan bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, dan yang pasti menurut saya sendiri, apa itu yang arti leader menurut saya. Dan saya akan membedakan apa itu leader dan apa itu leadership. Baik, pertama saya ambil dari pendapat Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya adalah, atau penjabarannya adalah, pemimpin itu harus memiliki sifat dan perbuatan yang menjadi panutan bagi seseorang yang dipimpin. Jadi, pemimpin itu haruslah menjalankan apa yang dia kata, apa yang dia ucap. Karena itu akan membangun trust atau kepercayaan dari masyarakat menuju seorang pemimpin itu. Jikalau seorang pemimpin tidak memiliki sifat konsistensi, malahan dia memiliki sifat yang sangat kontradiksi dengan apa yang dia ucap, niscaya trust dari orang yang dipimpin itu tidak akan ada, atau kepercayaan mereka itu tidak akan ada. Lalu yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang memiliki arti pemimpin itu harus memiliki sifat yang memotivasi semangat agar berswakarsa dan bereaksi kepada orang yang dipimpinnya. Itu artinya, bagi saya, pendapat saya terhadap yang namanya Ing Madya Mangunkarso, yaitu pemimpin harus menjadi seorang provokator yang sangat ulung. Mengapa? Karena jika seseorang yang memiliki sifat Ing Madya Mangunkarso ini, dari yang ada menjadi tidak ada, ataupun sebaliknya, dari tidak ada menjadi ada. Atau yang dimaksudkan, jika kita terdapat sebuah masalah, lalu seorang pemimpin ini memiliki sifat Ing Madya Mangunkarso, niscaya masalah itu akan tiada. Dan
Jikalau di dalam hal positifnya, dari yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu akan menciptakan sebuah gerakan revolusioner yang mungkin sangat bermanfaat bagi yang dipimpinnya. Di poin ketiga, Bapak pendiri the Ours Founding Father yang terutama di bidang pendidikan atau Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang terakhir itu mengutip Tutwuri Handayani. Apakah itu Tutwuri Handayani? Tutwuri Handayani atas pengertian saya sendiri itu memiliki artian pemimpin itu harus memiliki sifat yang bertanggung jawab atau memberikan sifat di mana ditanamkan dalam diri seseorang yang dipimpin oleh pemimpin, bahwa kita harus dapat bertanggung jawab dengan apapun yang telah kita ucapkan dan telah kita lakukan. Itulah sebetulnya tugas utama bagi seorang pemimpin, dan itu arti pemimpin menurut Ki Hajar Dewantoro. Sambung oleh pendapat saya, apa itu seorang pemimpin dan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin menurut saya adalah orang yang mengatur, orang yang menjadi tumpuan, orang yang menjadi sebuah jembatan bagi seseorang untuk mencapai cita-citanya. Dan menurut saya, sifat yang harus dimiliki oleh para pemimpin itu adalah Triple J. Saya memberi nama Triple J. J yang pertama itu adalah jujur, dan J yang kedua itu adalah jiwa, J yang terakhir adalah judgment. J yang pertama jujur. Leadership, seorang leader itu adalah jujur. Karena jujur itu adalah kunci pertama agar kita dapat layak menjadi seorang pemimpin. Karena jika pemimpin sudah tidak jujur nih, atau selalu berkontradiksi nih, niscaya rakyat pun tidak ingin diatur oleh seseorang pemimpin, atau orang yang dipimpinnya itu tentu saja pasti akan malas untuk melaksanakan apa yang menjadi titah dari seorang leadernya. Jadi jujur itu nomor pertama untuk mendapatkan apa? Yes, trust atau rasa kepercayaan dari orang yang dipimpinnya. Lalu J yang kedua, jiwa. Tentu saja kita diturunkan ke dunia ini pasti menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin diri kita sendiri. Dan umumnya untuk orang banyak. Seseorang itu tentu bisa, dia termasuk adalah seorang pemimpin. Namun untuk memimpin itu tidak. Itu betul-betul anugerah dari Yang Maha Kuasa. Itu merupakan anugerah yang berasal dari bawaannya. Kita ambil contoh Insinyur Soekarno, Winston Churchill, terus Ayatullah Khamenei, Adolf Hitler. Itu mendapatkan anugerah dari Sang Maha Jagat Raya untuk menjadi seorang pemimpin atau memimpin. Itu dia. Lalu J yang terakhir adalah judgment. Judgment itu adalah bukan judgment kita terhadap orang lain, melainkan judgment yang berlaku bagi diri sendiri. Jadi harus selalu merasa kurang, jangan selalu merasa puas. Agar kita bisa mengupgradekan diri kita menjadi lebih baik lagi, dari yang baik menjadi lebih baik, dan dari yang lebih baik menjadi yang terbaik. Lalu jangan dikarenakan kita tahu kita tidak bisa memimpin, atau kita tahu kita tidak mendapatkan anugerah dari Sang Maha Kuasa untuk memimpin, kita bisa berleha-leha. Tetapi
kita harus tetap bisa memimpin dengan baik diri kita sendiri minimal, meskipun kita tahu tidak bisa memimpin banyak orang, dan jujur kepada diri hati sendiri. Lalu ada bangunlah jiwa diri kita sendiri sebagai pemimpin yang memimpin diri kita sendiri. Dan kita harus selalu menjudge bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa, dan kita itu hanya sepercik petelan-petelan dari api yang berasal dari tungku. Dan harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. You maybe you can't born to a great leader, but you can learn to be a great leader. Sekian dari saya. Tabik saudara-saudaraku, merdeka. Jaga kesehatan. Keep spirit.